Selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya Jasmine Rahmadi. Inilah kabar Sumatera. Pengetahuan hukum yang saya pahami, seseorang itu dipandang telah melakukan tindak pidana manakala sejak awal pada diri orang tersebut terdapat mens rea atau niat sejak awal untuk melakukan tindak pidana. Selain memiliki mens rea, maka orang tersebut harus melakukan actus reus. Apa itu actus reus? Actus reus adalah bentuk-bentuk perbuatan terdakwa yang mencocoki atau memenuhi keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya. Dalam kaitan dengan pembuktian, berlaku prinsip hukum bahwa manakala satu saja unsur tidak terpenuhi dari pasal-pasal yang didakwakan, maka menurut hukum dakwaan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dan tentu saja dengan demikian kepada terdakwa tidak dapat dihukum. Demikian pendapat saya. Baik, ahli menjelaskan tadi mengenai unsur-unsur yang dibuktikan maupun tidak dapat dibuktikan dalam perbuatan pidana. Saya ke dakwaan terkait terdakwa Ferdi Sambo maupun terdakwa Ibu Putri Chandrawati yang didakwa pasal 340, 338. Saya ingin ahli menjelaskan mengenai unsur perbuatan pidana pembunuhan yang diatur dalam ketentuan pasal 340 KUHP dan 338 KUHP, serta apa yang menjadi perbedaan khusus di antara dua delik tersebut. Izin Yang Mulia untuk menjawab. Saya ingin mulai dulu pada unsur dari pasal 338 KUHP. Pada pasal 338 KUHP itu unsurnya terdiri dari barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Kalau pada 340 ada tambahan unsur, yakni direncanakan lebih dulu. Jadi ini perbedaan yang sangat mendasar, bahwa kalau delik pembunuhan biasa 338 itu tidak ada kalimat direncanakan lebih dahulu. Tapi kalau pada 340 itu ada unsur direncanakan lebih dahulu. Berikut, saya kemudian ingin menjelaskan bahwa sebenarnya kejahatan ini, kejahatan pembunuhan berencana itu adalah biasa disebut dengan mor. Kejahatan ini sebenarnya adalah kejahatan biasa, doxla, tetapi hanya karena kemudian dilakukan secara berencana, maka dianggap sebagai pembunuhan berencana atau mor. Lalu kemudian yang unsur esensial yang membedakan di sini, karena pada pasal 340 itu perbuatan pembunuhan harus dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Maka sebenarnya apa maksud atau makna yuridis, makna hukum dari unsur pasal direncanakan lebih dahulu, yang biasa disebut dengan Porbadan Rahn. Di situ untuk dikatakan direncanakan lebih dahulu harus ada waktu
antara niat untuk melakukan perbuatan pidana itu dengan pelaksanaannya harus ada waktu. Dan waktu ini, ya, di samping waktu ini harus ada antara niat untuk melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan dan pelaksanaannya, waktu ini pula kemudian disyaratkan bahwa waktu ini tidak juga boleh terlalu singkat, tetapi juga tidak terlalu lama. Kalau kita baca berbagai referensi hukum pidana itu, tetapi tidak terlalu singkat dan tidak terlalu lama. Tetapi yang penting ada waktu untuk berpikir bagi pelaku tindak pidana untuk memikirkan dengan cara bagaimana perbuatan pidana pembunuhan itu dilakukan dan di mana akan dilakukan. Dan kemudian pada diri pelaku itu harus ada satu keadaan ketenangan, ya, berpikir dengan tenang, ada satu ketenangan. Khusus berkait menyangkut dalam kasus ini, perkenankan saya mengemukakan bahwa kalau syarat pasal ini, pembunuhan berencana ini mengisyaratkan harus ada waktu dan di mana pelakunya dapat berpikir dengan tenang, memikirkan bagaimana cara perbuatan itu dilakukan dan di mana dilakukan. Yang menjadi pertanyaan di dalam pemeriksaan perkara ini adalah terdakwa FS ini mendapatkan pemberitahuan dari istrinya bahwa izin yang mulia, keberatan karena sudah menyangkut fakta. Ahli ini kan ahli tidak langsung, harusnya ilustrasi tidak boleh menyangkut fakta secara langsung yang mulia. Jadi kami keberatan. Ya, silakan dilanjut mengenai itu. Karena tadi pertanyaannya adalah seputar BAP. Seputar dakwaan. Mulia. Dakwaan. Oke. Jadi ini silakan. langsung ke fakta. Jangan yang mulia, saya menyampaikan bahwa sebelumnya memang kami sudah memberikan kepada ahli dakwaan maupun berkas perkara terkait terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Candrawati agar ahli dapat mempelajari dan memberikan pendapatnya. Saudara Jaksa Penuntut Umum, ahli ini dihadirkan oleh terdakwa dalam kaitannya adalah untuk mendengarkan. Biarkan nanti kita tanggapi dalam tuntutan aja. Ya, silakan. Lanjutkan, saudara. Ya, baik. Terima kasih yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, yang amat sangat saya hormati, izinkan saya untuk mengemukakan pendapat hukum saya sesuai kedudukan sebagai ahli. Soal nantinya silakan para pihak, penuntut umum, penasehat hukum menilainya. Tentunya penuntut hukum akan menuangkan dalam rekusitornya kelak dan penasehat hukum dalam pembelaannya, dan pada akhirnya majelis hakim yang mulia akan menuangkannya di dalam putusan tersebut. Baik, lanjutkan. Baik, terima kasih yang mulia. Tadi saya terpotong oleh penyampaian Bapak penuntut umum yang saya hormati. Tadi saya menjelaskan bahwa khusus berkait kasus ini, tadi saya katakan bahwa pasal 340 ini mensyaratkan adanya waktu dan ada ketenangan bagi pelaku untuk berpikir dengan cara bagaimana perbuatan pembunuhan itu dilakukan dan di mana dilakukan. Harus ada waktu dan bisa berpikir dengan tenang. Dalam kasus ini yang menjadi pertanyaan adalah bahwa bagaimana mungkin saudara terdakwa FS ini bisa berada dalam keadaan tenang ketika atau di saat dia mendapatkan pemberitahuan dari istrinya bahwa istrinya baru saja mengalami tindakan pemerkosaan. Semua laki-laki normal di dunia ini kalau mendengarkan kabar bahwa istrinya diperkosa, saya yakin dan percaya dia pasti marah. Kecuali kalau dia tidak normal. Tapi kalau dia normal, pasti mendidih darahnya itu.
memuncak kemarahannya. Silakan menghadap sini saja. Ya, karena itu adalah harkat dan martabat yang harus dipertahankan. Dalam kondisi yang demikian, terdakwa FS yang mendapatkan pemberitahuan tersebut, sejak menerima pemberitahuan tersebut, menurut pendapat saya sebagai ahli, dia sudah tidak dalam keadaan tenang. Dia tidak sudah dalam keadaan tenang. Tetapi berkait menyangkut secara spesifik, karena soal tenang atau tidak tenang adalah merupakan aspek kejiwaan, maka itu adalah tentu dijelaskan oleh ahli psikologi forensik. Demikian untuk sementara catatan atau pendapat saya yang mulia. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetap bersama kami. Baik, ahli kami juga minta menjelaskan mengenai makna dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dalam ketentuan pasal 340 KUHP tersebut, dan konsekuensinya terhadap pembuktian seperti apa. Lalu keadaan tenang yang tadi ahli jelaskan tersebut, apakah harus ada dari awal perencanaan hingga pelaksanaan perbuatan pidana? Iya, mohon izin yang mulia untuk menjawab. Jadi kalau menyangkut unsur direncanakan, saya tidak mengulang lagi karena tadi sudah saya jelaskan. Yang belum saya jelaskan dari pertanyaan Bapak Penasihat Hukum adalah mengenai bahwa sengaja, ya, sengaja. Dalam tindak pidana pembunuhan, perbuatan sengaja ini, maka harus ada perbuatan nyata yang dengan perbuatan nyata itu memang menimbulkan akibat atau menimbulkan kematian. Dan kematian ini kalau dalam tindak pidana pembunuhan memang dikehendaki oleh pelaku. Kematian itu dikehendaki oleh pelaku, ya. Jadi kalau misalnya ada suatu peristiwa kematian itu tidak dikehendaki oleh pelaku lalu terjadi kematian, maka dibutuhkan analisa yang paling mendalam apakah itu masuk kategori pembunuhan atau tidak. Nah, kaitan dengan pembuktian perkara ini, tadi saya telah ketengahkan bahwa prinsip pembuktian kita dalam perkara pidana bahwa apabila satu saja unsur dari pasal yang didakwakan, keseluruhan pasal yang didakwakan, satu saja unsur tidak terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan dipandang tidak terbukti menurut hukum. Dan konsekuensi atau resiko hukumnya ketika dakwaan dinyatakan tidak terbukti menurut hukum adalah terdakwa tidak dapat dihukum. Demikian pendapat saya yang mulia. Baik, kami lanjut ahli mengenai
terkait dengan delik komisionis. Dimohon kepada ahli untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan delik komisionis, delik omisionis, delik komisionis peromisionem komisa, dan delik pembunuhan ini termasuk delik apa terkait perkara ini ya? Baik, izin yang mulia untuk menjawab. Delik komisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap sesuatu yang dilarang dalam undang-undang. Delik ini harus dilakukan dengan cara aktif. Dengan contoh, misalnya pada delik pembunuhan. Lalu kemudian delik omisionis adalah delik berupa pelanggaran atas perintah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya seorang yang diwajibkan hadir sebagai saksi di persidangan pengadilan, kemudian dia tidak memenuhi panggilan sebagai saksi sebagaimana diatur dalam pasal 224 KUHP. Lalu kemudian terakhir delik komisionis peromisionis komisa adalah pelanggaran larangan tetapi dapat dilakukan dengan tidak berbuat. Misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan tidak memberi makanan atau tidak memberi susu, sehingga dengan demikian kemudian anaknya meninggal dunia. Itulah pengetahuan hukum yang saya pahami berkenaan tentang pengertian jenis-jenis delik yang Bapak Penasehat Hukum pertanyakan. Baik, tadi ahli juga menjelaskan mengenai delik komisionis atau perbuatan aktif yang tadi ahli sudah jelaskan. Apakah delik komisionis itu atau perbuatan aktif yang ahli jelaskan itu secara hukum berlaku untuk seluruh pelaku turut serta? Baik, kalau menurut saya tentu saja berlaku kepada seluruh peserta. Harus dibuktikan peran masing-masing peserta, perbuatan apa yang dilakukan, dan atas perbuatannya itu harus dibuktikan dengan prinsip minimum van Bewijselaars. Pembuktian minimum sekurang-kurangnya 2 alat bukti sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 184 KUHP. Demikian pendapat saya. Baik, dilanjutkan ya. Izin yang mulia dan jaksa penuntut umum yang kami hormati, saudara ahli Prof. Said Karim, sebelum saya masuk ke beberapa pertanyaan berikutnya, kami ingin menggali lebih jauh beberapa hal terkait dengan yang sudah saudara ahli jelaskan tadi. Tadi disebutkan kalau kita bicara tentang pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terkait dengan unsur pasal 340, saudara ahli, tadi disebutkan si pelaku itu harus mengetahui atau harus bisa dibuktikan bagaimana cara melakukan, kemudian di mana akan dilakukan dan kapan akan dilakukan. Jadi bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan dalam konteks perkara ini, di mana akan dilakukan dan kapan akan dilakukan. Iya. Pertanyaannya, apakah 3 aspek ini wajib dibuktikan secara pasti oleh jaksa penuntut umum untuk bisa membuktikan salah satu unsur di pasal 340? Baik, sepanjang pengetahuan hukum yang saya pahami, pertanyaan Anda itu sudah pasti termuat di dalam surat dakwaan penuntut umum. Karena penuntut umum itu di dalam membuat surat dakwaan, dia terikat pada ketentuan pada pasal 143 KUHP, di mana surat dakwaan berisi identitas terdakwa, dan kemudian yang kedua uraian secara singkat bentuk-bentuk perbuatan omstandigheden yang dilakukan oleh para terdakwa
sehingga yang dianggap sebagai suatu hal yang melanggar hukum tentu saja harus disertai dengan tempus delicti dan locus delicti. Jadi uraian secara cermat dan lengkap harus terbaca pada surat dakwaan. Dan kemudian dari segi konsekuensi pembuktian, nanti tentu penuntut umum berusaha membuktikan dakwaannya. Demikian pendapat saya. Terima kasih saudara ahli. Saya ingin masuk pada keadaan tenang. Tadi dijelaskan bahwa kalau kita bicara soal 340 tentang pembunuhan berencana, pelaku itu harus berada dalam keadaan tenang. Ya. Nah, sementara tadi juga dijelaskan kalau bicara soal pembunuhan berencana ada beberapa tahapan, mulai pelaku berpikir dan merencanakan, kemudian mempersiapkan bagaimana pembunuhan akan dilakukan, mempertimbangkan sampai pada eksekusi atau melakukan pembunuhan tersebut. Dalam konteks tahapan-tahapan tadi, apakah keadaan tenang wajib dibuktikan mulai dari awal sampai akhir? Jadi pelaku harus tenang dari awal sampai akhir dalam melewati 4 tahapan tersebut. Silakan saudara. Iya tentu saja, karena yang Bapak penasihat hukum pertanyakan ada dalam kedudukan dakwaan pembunuhan berencana, maka ketenangan itu harus mulai pada saat timbulnya maksud atau niat melakukan pembunuhan, kemudian pelaksanaan, kemudian memikirkan bagaimana bentuk perbuatan pembunuhan itu dilakukan, dengan cara bagaimana, di mana akan dilakukan, kapan waktunya. Tentu ini harus disyaratkan adanya ketenangan di dalam hal ini yang dilakukan oleh pelaku. Jadi ketenangan itu mulai dari timbulnya niat sampai dengan pelaksanaan. Demikian pendapat saya yang mulia. Berarti kalau salah satu tahapan saja, apalagi kalau keseluruhan ya saudara ahli, salah satu tahapan saja si pelaku berada dalam keadaan tidak tenang, apakah bisa disebut seharusnya pembunuhan berencana menjadi gugur di sana? Maaf ya, saya dalam perbendaharaan hukum acara pidana yang saya pelajari, Bapak penasihat hukum, tidak pernah saya mengenal istilah kata gugur. Tetapi yang berkenaan dengan dakwaan itu pada akhirnya sebenarnya dakwaan ketika telah dibacakan oleh penuntut umum itu, di situ kan ada hak dari penasihat hukum mengajukan eksepsi. Dan kemudian kalau hakim telah menjatuhkan putusan sela, menyatakan dakwaan penuntut umum misalnya telah memenuhi syarat lengkap, maka sidang dilanjutkan. Sekiranya kemudian majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi penasihat hukum itu diterima, maka kemudian dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima, maka tentu proses pemeriksaan itu tidak dilanjutkan, tetapi penuntut umum akan melakukan perbaikan surat dakwaan. Itu dari segi perspektif hukum acara pidana yang kita anut sesuai Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 tentang KUHP. Nah, berkait menyangkut pembuktian, maka semua yang didakwakan penuntut umum itu termasuk elemen-elemen atau unsur-unsur pasal menjadi kewajiban penuntut umum untuk membuktikan di depan persidangan pengadilan. Pemirsa, kami akan hadir dengan sejumlah kabar lainnya usai jeda.
Anda kembali di Kabar Sumatera. Pemirsa, pertandingan futsal di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan diwarnai adu jotos antara pemain dan penonton. Akibat peristiwa ini, sejumlah pemain mengalami luka-luka. Inilah video keributan yang terjadi dalam pertandingan futsal di Kota Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pada Minggu malam. Para pemain ini saling adu jotos bahkan dengan para penonton. Awalnya pertandingan berlangsung aman, namun di pertandingan berikutnya salah satu klub yang tertinggal skor angka mulai melakukan kecurangan hingga mengakibatkan kericuhan antar pemain dan bahkan penonton. Meski telah dinamaikan oleh panitia, ternyata keributan keduanya berlanjut di luar lapangan. Akibatnya sejumlah pemain mengalami luka-luka dan sempat dilarikan ke RSUD Sekayu. Pemirsa, pizza yang sejatinya adalah kuliner khas Italia dimodifikasi menjadi santapan dengan citra rasa khas Batak. Inilah inovasi bisnis yang coba dijalankan sebuah restoran di Balige, Sumatera Utara. Restoran ini bahkan mengadopsi nama bumbu dapur khas tanah Batak, Andaliman. Bila selama ini Anda mengenal pizza dengan topping daging, ayam, ataupun jamur, maka pizza yang satu ini menggunakan bahan dasar yang unik atau berbeda, yaitu pizza Andaliman. Nah, pizza ini hanya bisa Anda jumpai di Kota Balige, Sumatera Utara. Seperti apa keunikan ataupun cita rasa khas dari pizza Andaliman ini? Saya akan mengajak Anda ke dapur pizza Andaliman. Restoran Pizza Andaliman berdiri sejak 2015 di Kota Balige, Sumatera Utara. Dari namanya saja, restoran ini mengandalkan citra rasa lokal. Karena Andaliman adalah bumbu dapur sejenis merica khas tanah Batak. Inilah kalau biji Andaliman ini langsung yang dipetik dari pohonnya. Jadi kalau orang Batak itu biasa buat sambal, hanya ini dengan cabai pun, Mbak misalnya makan apapun, Ditambah perasan. hanya ini saja luar biasa, perasan jeruk, apapun. Tapi sambal mentah, cabai rawit dengan ini sudah enak. Nah, ini di kulitnya ada teman saya yang memang meneliti ini dari ITB, bahwa dia ada di kandungan yang seperti atsiri yang membuat, mungkin ini juga salah satu membuat orang Batak sangat pemberani. Jadi di kulitnya itu membuat seperti ada energi yang membuat kita seperti itu ya. Saya sampai bilang ini Andaliman ini andalkan iman. Jadi orang Batak mungkin salah satu yang membuat orang Batak itu berani-berani mungkin. Nah, ini kita buat di toppingnya nih. Dikit ya ditaruh di topping sebagai pewangi, nanti kerasa walaupun dia sedikit tapi akan cukup terasa ya. Hanya itu, Andaliman konten lokal lainnya juga ada di topping pizza yang tidak mungkin ditemukan di pizza yang aslinya adalah kuliner Italia. Seperti teri Medan, daun bawang, dan kacang panjang. Dengan inovasi ini, pemilik restoran mencoba bersaing dengan restoran pizza Waralaba. Belum, justru unik ya, kita cobanya baru di sini. Andaliman kan khas Batak ya, coba gitu. Aneka pizza Andaliman dijual dengan kisaran Rp65.000 hingga Rp80.000. Nama Andaliman yang merupakan produk tani khas Batak juga menjadi daya tarik tersendiri bagi turis yang mencari kuliner khas Balige. Dari Kota Balige, Sumatera Utara, Wanasari Ferrari Narotama, TV One mengabarkan. Demikian kabar Sumatera hari ini pemirsa, saya Jasmine Rahmadi, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.